Selamat malam. Puji Tuhan ya. Beberapa hari kita nggak jumpa. Ya kadang memang seperti itu ya. Kita tidak jumpa, tapi jika masih Tuhan kasih kesempatan, kita jumpa juga. Baik, jemaat yang dicintai Tuhan, terkait dengan hari-hari ini adalah hari bagi umat Pantekosta atau umat Pentakosta. Hari-hari ini adalah disebut dengan hari-hari penantian, di mana setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka jemaat menanti-nanti mencontoh apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan, menanti-nanti janji Tuhan. Sebenarnya ya, kalau mau kita jujur membaca Alkitab, sulit nggak seseorang itu menerima janji Tuhan? Sulit nggak? Sebenarnya Alkitab memberikan dengan sangat jelas, tidak ada yang sulit sebetulnya. Nah, itulah sebabnya khusus untuk kali ini, itu sementara kita ganti dulu jadwal membaca kitab Matius secara berurut. Hari ini kita coba mulai kita perhatikan ayat demi ayat dari Kisah Para Rasul. Ya. Hari ini kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Rasul pasal pertama, saya baca untuk kita ya. Judulnya dalam bahasa Inggris di sini disebut The Promise of the Holy Spirit. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Apa yang terkandung dalam ayat-ayat ini? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Siapa itu yang menyebut bukuku? Ku di situ tentunya Lukas ya. Lukas telah menulis buku yang pertama ya, yaitu kitab Injil Lukas. Injil Lukas itu dia jelaskan di sini menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Jadi di dalam kitab Lukas menulis tentang pekerjaan dan pengajaran. Malah sebetulnya dia menulis dari prakelahiran sampai pada kelahiran, perkembangan, atau saya pakai istilah progresifnya Yesus, sampai kepada kenaikannya ke sorga. Dan di situ dia berkata apa tadi? Dalam bukuku yang pertama aku menulis segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi fokus daripada Lukas dalam kitab Lukas adalah dia menulis tentang pekerjaan dan pengajaran Yesus. Dari situ sebetulnya kita bisa langsung memahami ya bahwa ayat 2 dari kitab Kisah Rasul itu kan sudah dijelaskan sampai dia terangkat ke surga. Jadi
dari sini kita bisa tahu, lalu Kisah Rasul itu kira-kira catatan Lukas tentang apa? Tentang Roh Kudus yang melanjutkan pekerjaan Yesus di muka bumi ini melalui gerejanya. Saya kalau baca-baca tulisan Dr. Haile Senduk ya, maka Perjanjian Lama itu adalah karya Bapa itu sendiri, kan gitu. Kemudian dalam Perjanjian Baru dikisahkan tentang karya Kristus. Sejak Kisah Para Rasul, maka yang dicatat adalah karya Roh Kudus sampai sekarang. Lalu bagaimana seseorang sebetulnya bisa langsung mengalami Roh Kudus dalam dirinya? Dalam ayat 2 dikatakan tadi apa? Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Perintahnya apa sih? Ya, perintahnya apa? Perintah untuk pergi. Kan gitu, pergi menjadi saksi. Kamu harus memberitahukan apa yang kusampaikan padamu. Perintahnya apa lagi? Tunggu di Yerusalem. Itu juga perintah. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu di situ. Kamu harus menantikan janji Bapa. Jadi dari ayat-ayat ini bicara mengenai bagaimana saya bisa mengalami Roh Kudus dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa mengalami Roh Kudus dalam gereja, dalam pelayanan. Sebenarnya kan sangat sederhana. Jangan dibuat rumit-rumit. Bapa sudah menjanjikannya. Bapa menjanjikan Roh itu diberi. Ya, dalam ayat selanjutnya nanti kita bisa baca itu kan, Yohanes membaptis dengan air, tapi Bapa membaptis kita dengan Roh. Itu janji, itu pasti. Nah, karena itu sebuah kepastian. Tugas daripada gereja sesungguhnya adalah menanti-nanti. Menanti-nanti. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu di berbagai tempat, khusus aliran Pantekosta menyebut itu menyusul. Menyusul apa? Itu dipakai kemungkinan dari istilah-istilah di mana ada seseorang pergi ke kota lain, dan dari kota lain itu sebelum dia pergi ke sana dia sudah berjanji kepada anak-anaknya, nanti papa pulang akan membawa oleh-oleh sama kamu. Diingat itu. Jadi ketika dia sudah tahu papanya akan datang, dia susul di jalan, dia susul di halaman rumah, mobil akan datang. Ya, tapi itu kan sama dengan nyusul, menanti-nanti. Intinya dengan Roh Kudus itu adalah menanti penerimaan sesungguhnya, terima. Jadi kalau kamu jemaat mau mengalami Roh Kudus, sederhana. Tuhan, ini saya percaya janjimu, saya menanti-nanti, nyatakanlah janjimu kepada saya. Ya, selamat menanti-nanti, nantikanlah apa yang dijanjikan Tuhan. Dan ingat ya, ingat, kalau Bapa sudah berjanji, janjinya itu pasti digenapi. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Betlayang sudah menonton. Hotmar Simamora sudah menonton, Daniel Christian sudah menonton, Kimson Sianturi dan teman-teman lain sudah menonton. Ingat, Roh Kudus itu dekat. Nanti kala dia, maka kamu akan mengalaminya. God bless you, Pak Yasona. Tuhan berkati. Dimanapun dalam pelayanan, tetap mengalami anugerah Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa lagi ya. Tuhan Yesus
memberkati. Bye-bye.